Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pasca perayaan Idul Adha, stok daging kurban pun meningkat. Namun, sebagian orang mengalami ketakutan berlebihan terhadap bau daging. Kondisi yang dikenal sebagai karnofobia. Apa itu karnofobia? Berikut penjelasannya untuk Anda. Idul Adha telah tiba, dan tradisi penyembelihan hewan kurban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan ini. Namun, tahukah Anda bahwa ada sebagian orang yang mengalami ketakutan berlebihan terhadap bau daging? Kondisi ini disebut karnofobia. Karnofobia adalah fobia yang cukup jarang terjadi, namun bisa berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari seseorang, terutama saat perayaan Idul Adha. Karnofobia atau ketakutan berlebihan terhadap bau daging adalah kondisi yang bisa menyebabkan seseorang merasa cemas, mual, atau bahkan panik saat mencium bau daging, baik mentah maupun matang. Meskipun jarang, kondisi ini bisa sangat mengganggu, terutama bagi mereka yang harus berinteraksi dengan daging dalam kehidupan sehari-hari, atau pada momen-momen khusus seperti Idul Adha. Karnofobia termasuk dalam kategori fobia spesifik yang merupakan jenis gangguan kecemasan. Orang yang mengalami karnofobia seringkali menghindari tempat-tempat seperti pasar daging atau restoran barbeque. Saat Idul Adha, mereka mungkin merasa terisolasi karena tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan daging kurban. Dampak dari karnofobia tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan psikologis. Ketakutan yang berlebihan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik penderita. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi karnofobia. Pertama adalah terapi paparan, di mana penderita secara bertahap diperkenalkan dengan bau daging dalam lingkungan yang terkontrol dan aman. Kedua, teknik relaksasi seperti meditasi dan pernafasan dalam bisa membantu mengurangi kecemasan. Terakhir, konseling psikologis atau terapi kognitif perilaku juga bisa efektif dalam membantu penderita mengatasi ketakutan mereka. Karnofobia itu adalah rasa takut yang berlebihan dan irasional. Jadi kalau fobia itu adalah kekhawatiran yang irasional. Pasien sendiri merasakan bahwa itu tidak masuk akal, berlebihan. Namun pasien tidak bisa menghindari dirinya dari ketakutan atau kecemasan. Nah, kalau karnofobia berarti rasa takut yang berlebihan terhadap daging. Nah, daging ini bisa baik melalui apakah bau daging, ya, dengan hanya mencium bau daging dia cemas, ya, atau melihat daging atau memakan sesuatu dan merasa bahwa itu daging. Nah, pada kondisi seperti itu pasien bisa merasakan kecemasan yang hebat, bahkan bisa sampai kepada kayak serangan panik. Pasien merasa harus ditolong, ya, harus ke rumah sakit karena jantung berdebar-debar kencang dan lain-lain seperti itu. Nah, ini semuanya karnofobia masuk di bagian fobia spesifik, sama dengan misalnya kalau kita takut kecoa, takut ketinggian, ya, takut jarum suntik, ya. Jadi banyak mahasiswa perawat setelah misalnya kuliah tiba-tiba merasakan bahwa ternyata saya tidak bisa, ya, dengan lihat jarum suntik atau darah, ya, sehingga ini akan mengganggu. Jadi sama dengan itu masuk di fobia spesifik, ya. Walaupun karnofobia ini tidak sering datang ke rumah sakit karena mungkin dia bisa menghindari untuk misalnya makan daging, ya, melihat daging, ya, ke pasar dan lain-lain. Namun mungkin pada saat Idul Kurban ini, ya, orang akan sering di hari Idul Adha terutama akan sering ketemu dengan daging, sehingga ini mungkin memang perlu untuk dibicarakan. Nah, karnofobia ini bisa muncul penyebabnya bisa karena faktor eksternal, ya, dan juga bisa karena faktor internal. Eksternal itu misalnya karena ada peristiwa traumatik, ya, dan kalau internal itu bisa karena faktor keturunan atau genetik, ya, atau mungkin dia melihat ibu atau orang tuanya atau saudaranya ada yang seperti itu, sehingga dia malah bisa juga ikut pada saudara yang lain atau anaknya yang lain. Nah, yang paling banyak dijelaskan adalah karnofobia itu oleh karena faktor eksternal atau ada peristiwa traumatik yang sekaitan dengan
daging ya, seperti itu. Jadi misalnya pernah mungkin di suatu ketika dia ke rumah potong hewan, lalu kemudian di sana terjadi peristiwa yang traumatik. Misalnya pas mau dipotong hewannya, kemudian tiba-tiba ngamuk dan misalnya mencederai atau bisa menyebabkan kematian pada orang yang ada di sekitar itu. Sehingga sejak itu dia ada peristiwa traumatik ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi misalnya karena fobia ini bisa pengalaman traumatiknya secara langsung, dia sendiri yang melihat peristiwa traumatik yang akhirnya menyebabkan ketakutan yang berlebihan terhadap daging ya, seperti itu. Bisa juga karena secara tidak langsung berhubungan tadi dengan yang saya katakan, boleh jadi karena dia mendengar orang tuanya, keluarga dekatnya atau temannya yang bercerita tentang peristiwa traumatik yang berhubungan dengan daging ya, dalam arti binatang yang disembelih ya, seperti itu. Bukan takut pada binatangnya, tapi pada daging yang disembelih itu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi bukan peristiwa traumatik langsung yang dia saksikan, tetapi yang dia dengarkan pengalaman traumatik dari orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pasien. Dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat penting. Dengan pemahaman dan pengertian, penderita karena fobia bisa merasa lebih nyaman dan didukung dalam menghadapi ketakutan mereka. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa fobia seperti karnofobia adalah kondisi yang nyata dan membutuhkan perhatian serta dukungan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, di era digital ini, ketergantungan pada ponsel menjadi fenomena yang semakin umum. Salah satu bentuk ketergantungan ini adalah nomofobia, sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan atau ketakutan berlebihan saat tidak dapat mengakses ponselnya. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Nomofobia, yang merupakan singkatan dari No Mobile Phone Phobia, adalah ketakutan dan kecemasan yang dialami seseorang karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui ponsel, kehilangan jaringan atau konektivitas, tidak dapat mengakses informasi, atau terlalu menikmati kenyamanan yang disuguhkan oleh ponsel. Beberapa perilaku yang sering dilakukan oleh penderita nomofobia meliputi menggenggam ponsel dimanapun, seperti saat di toilet atau ketika berada di jalanan yang ramai, serta memeriksa ponsel secara terus-menerus untuk memastikan ponsel tersebut berfungsi dengan baik dan tidak melewatkan notifikasi dari pesan masuk. Sebenarnya sangat umum terjadi. Istilah lainnya itu kan juga banyak ya, misal perilaku pubbing, kemudian FOMO, itu kan mirip-mirip dengan nomofobia, yang sama-sama tidak bisa mengontrol atau menahan dirinya untuk tidak mengecek gadget atau ponselnya. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin, Susi Susanti SPMA, sejumlah faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami nomofobia adalah FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu kecemasan jika kehilangan momen atau informasi penting. Selain itu, kesepian juga menjadi faktor signifikan yang membuat seseorang rentan mengalami nomofobia, menggunakan ponsel atau media sosial sebagai pelarian. Salah satunya itu FOMO. FOMO itu tidak mau atau ketakutan atau kecemasan untuk tertinggal terhadap suatu informasi. Misal yang banyak diteliti itu idola ya, sama public figure idola yang harus update sama informasinya. Nah, itu biasanya muncul perasaan cemas kalau belum mendapat informasi tentang hal itu. Makanya mau mengecek HP terus. Hal yang lain adalah loneliness atau kesepian. Nah, orang-orang yang kesepian menjadikan media sosial atau scroll ponsel atau gadgetnya itu sebagai pelampiasan, pelarian gitu. Dampak dari nomofobia dapat merusak diri dan menimbulkan agresi, serta merusak komunikasi langsung karena kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar. Untuk mencegah nomofobia, Susi Susanti menyarankan 3 tahap: sadar, kenali, dan kendali. Pertama, sadari perilaku yang berhubungan dengan gadget.
Kedua, kenali pola penggunaan yang berlebihan. Dan yang ketiga, kendali penggunaan ponsel agar tidak mengganggu keseimbangan hidup. Rahmatia Muhammad Syeful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.